Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya untuk pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, setelah berdoa, kita presensi terlebih dahulu ya. Silahkan tulis nomor absen dan nama kalian di kolom komentar. Sebelum masuk pada materi hari ini, apakah teman-teman masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari menyajikan teks berita dalam bentuk vlog dan juga proyek membuat vlog. Apakah teman-teman masih ingat apa itu teks berita dalam bentuk vlog? Vlog adalah blog yang berbentuk video. Jadi, menyajikan teks berita dalam bentuk vlog adalah menyajikan teks berita dalam bentuk video yang kemudian diunggah dalam YouTube atau media sosial. Nah, sedangkan cara untuk membuat vlog ada 4, yaitu yang pertama, menyiapkan ide, yang kedua, menyiapkan peralatan, yang ketiga, mengambil gambar atau video lalu mengunggahnya, dan yang keempat adalah melakukan promosi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dan unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, apakah kalian pernah membaca cerpen? Dan gimana kalian membacanya? Nah, coba perhatikan deskripsi di samping ini. Deskripsi di samping ini adalah salah satu unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah tokoh dan penokohan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian cerpen, dan yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, sekarang kita masuk pada materi ya. Materi yang pertama yaitu pengertian cerpen. Teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu ya. Jadi, cerpen menurut Nurgiantoro 2010 adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa atau naratif yang relatif pendek. Biasanya berfokus pada satu peristiwa dengan tokoh dan latar yang terbatas. Nah, materi selanjutnya adalah unsur-unsur intrinsik cerpen. Cerpen memiliki 7 unsur intrinsik, yaitu yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh adalah amanat. Nah, yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau persoalan yang diangkat dalam cerita. Nah, yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengalami berbagai peristiwa di dalam cerita. Ketiga adalah alur. Alur merupakan jalan cerita yang diakibatkan oleh sebab dan akibat. Ada 3 macam alur, yaitu yang pertama alur maju, merupakan alur yang jalan ceritanya maju secara kronologis, dan yang kedua adalah alur mundur yang jalan ceritanya dari masa depan ke masa lalu, dan yang ketiga adalah alur campuran, yaitu yang jalan ceritanya maju dan mundur. Yang keempat adalah latar. Latar mencakup tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Dan yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau cara pengarang menempatkan diri di dalam cerita. Ada 4 jenis sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan aku, dan yang kedua ada sudut pandang orang kedua, biasanya menggunakan kamu, dan yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, biasanya menggunakan dia atau nama tokoh, dan yang keempat adalah sudut pandang orang ketiga terbatas, yaitu pengarang hanya mengetahui batas-batas tertentu tentang tokoh. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pilihan kata atau diksi, juga majas-majas dan cara pengarang merangkai kalimat. Lalu yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan pengarang lewat cerita tersebut. Nah, selanjutnya ini teman-teman ada contoh teks cerpen yang ada di buku teks kalian. Kalian bisa lihat pada halaman 57 sampai 62.
Judulnya, Mengapa Mereka Berdoa Pada Pohon. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, sekarang saatnya kita berdiskusi. Silahkan teman-teman membentuk kelompok yang berisi 4-5 anggota. Kemudian, identifikasilah unsur-unsur intrinsik yang ada di cerpen Tukang Sepatu karya Budi Dharma yang ada di buku teks kalian pada halaman 67-73. Waktu mengerjakan kalian 15 menit ya. Setelah itu, silahkan dikumpulkan lewat email yang ibu tulis di bawah deskripsi ini. Nah teman-teman, kita telah memasuki pada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa atau naratif yang relatif pendek dan bisa dibaca dalam sekali tidur. Biasanya berfokus pada satu peristiwa dengan tokoh dan latar tertentu. Dan unsur intrinsik cerpen yaitu meliputi tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu coba kalian cari cerpen di internet dengan tema bebas, kemudian buatlah peta konsep seperti contoh di samping. Jadi nanti peta konsep ini berisi tentang unsur-unsur intrinsik cerpen dan juga kalimat penunjuknya. Tugas dikerjakan secara individu dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum ibu tutup, materi minggu depan adalah mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai cerpen dalam kehidupan, lalu juga menulis cerpen berdasarkan kejadian sehari-hari, dan yang terakhir adalah membuat resensi dari cerpen yang ditulis oleh teman. Nah, teman-teman, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat selalu. Dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Oke, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.